Petualangan selalu punya cara unik untuk mempertemukan kami dengan kebebasan, mengajari kami merayakan setiap momen dan menikmati setiap liku perjalanan. Petualangan ini ibarat menenun jarak. Setiap putaran rodanya adalah benang, dan setiap jengkal pemandangannya adalah corak yang dirangkai jadi cerita. Ikuti cerita kami dalam Telusur Benang Jawa, cerita dari Pantai Sawarna. Oke teman-teman, kita habis dari makan di Woi Supertiam. Tadi cukup ramai tempatnya dan pelayanannya sih cepat sih, jadi kita nggak perlu nunggu lama buat makannya. Ini kita mau langsung aja lagi perjalanan ke arah barat. Ini kita ambil ke kanan. Oke. Habis ini kita lanjutin lagi perjalanannya ke arah barat. Tepatnya checkpoint berikutnya itu di daerah Cibadak. Nanti estimasinya itu sekitar 3 jam tadi ya, 3 jam setengah ya. Buat rute hari ini kita start dari Bandung, nanti ke arah Padalarang, terus ke arah Cianjur ke selatan, ke arah Sukabumi kita langsung lanjut lagi ke arah lewat Cibadak, nanti yang tembusnya langsung ke Pelabuhan Ratu. Nah nanti di Pelabuhan Ratu rencananya kita mau nginep di Coral House. Di sana kita udah booking untuk roomnya buat nanti malam, karena penginapannya itu keren banget karena dapat view langsung ke lautan. Jadi ya hotelnya itu langsung di samping laut. Nanti kita lihat ya suasananya, pemandangannya kayak gimana di Coral House yang ada di, kalau di map sih masuknya dia di Pantai Bayah. Birunya langit melingkupi garis jalanan kota, membawa hangat yang memarik semangat petualangan hari ini. Meninggalkan kota Bandung menghadirkan sensasi yang campur aduk. Ada rasa rindu yang tertinggal, namun ada debur ombak dan landscape baru yang terus memanggil di ujung jalan. Menuju ke barat, kami kembali membelah jalan pegunungan yang meliuk di kawasan Bandung Barat. Konon, Bandung memang berada di cerukan Danau Purba raksasa yang mengering puluhan ribu tahun lalu. Tak heran jika setiap jengkal jalur keluar kotanya selalu menyuguhkan benang alam yang menarik. Usai melewati jalanan meliuk, kami pun semakin dekat menuju Cianjur. Gagahnya jembatan Raja Mandala yang membentang di atas Sungai Citarum kemudian menyambut kedatangan kami. Ini juga menjadi penanda bahwa kami telah resmi memasuki Cianjur. Oke teman-teman, kita udah masuk di Cianjur. Ini tugu perbatasannya. Nah, dari setelah kita dari Bandung, dari Padalarang, itu kita ngikutin jalan terus, lewatin pegunungan yang banyak tambang kapurnya. Nah, dari Cianjur ini kita bakal lanjutin lagi perjalanan. Hari ini masih cukup panjang perjalanannya karena kita perlu finish di daerah Sawarna atau di Bayah. Seperti target awal, kita bakal checkpoint pertamanya di daerah Cibadak. Mungkin estimasinya dari sini sekitar 1,5 jam lagi kali ya sampai Cibadak. Nanti ngelewatin Sukabumi, lewatin lingkar selatan Cianjur. Oke, kita langsung lanjut aja biar nggak terlalu sore sampai di daerah Sawarnanya. Kita langsung meluncur. I know it sounds crazy, baby, try to understand me, please do. Perjalanan terus berlanjut mengarah ke barat menuju Sukabumi. Mengingat lalu lintas di pusat kota Cianjur seringkali cukup padat, kami memilih melewati jalur lingkar luar Cianjur, rute alternatif yang cukup leluasa untuk menghindari titik kemacetan dari kota. And I really don't mind waiting as long as it takes you. I've been waiting for so long, so what's another week or two? 'Cause every time I see you, life goes bright. Ooh, ooh. The moon
the stars, the fireflies, they light. It seems as if the world stopped spinning round and round. Oh, since I found you. 'Cause every time I see you, life goes bright, like daytime in the middle of the night. It seems as if my mind. Oke teman-teman, kita barusan aja ngelewatin lingkar selatannya kota atau Kabupaten Cianjur. Dan ini kita sebentar lagi bakal masuk di Sukabumi. Dan dari sini buat menuju ke Cibadak itu masih sekitar 1 jam sampai 1 jam setengahan perjalanan. Kalau sampai ke Pelabuhan Ratu itu masih sekitar 3 jam perjalanan lagi dari sini. Mungkin tujuan pertama kita coba ke Pantai Sawarna. Nanti di Sawarna itu kita makan siang sekalian di sana, dan nanti habis dari Sawarna kita baru langsung ke arah penginapan kita di daerah Pantai Bayah. Alhamdulillah cuacanya sampai siang hari ini masih full cerah. Sekarang kita langsung aja kita lanjutin lagi perjalanannya sampai ke Cibadak ya. Oke? Sebenarnya ada banyak tempat di Sukabumi yang ingin kami kunjungi. Mulai dari sudut-sudut menarik di pusat kotanya, deretan kuliner legendaris, hingga ke tempat yang menyeman cerita tentang Sukabumi. Tapi setiap perjalanan selalu punya batas waktu dan prioritas. Semoga suatu hari nanti, kami bisa kembali dan menikmati Sukabumi dengan langkah yang lebih santai. Di Sukabumi kami memutuskan untuk terus memutar gas tanpa henti. Usai menuntaskan jarak sekitar 110 km dari Bandung, kami pun mendarat di Simpang Cibadak. Di titik ini, kami berpisah dengan jalan utama, lalu mengarah ke Cikidang. Sekarang kita udah sampai di daerah Cibadak. Jadi Cibadak ini adalah titik pertemuan antara jalan dari arah Jakarta, Pelabuhan Ratu, Sukabumi. Dan dari Cibadak ini kita ke arah utara sedikit. Nanti akan ada persimpangan jalan di depan kita, dan kita akan ambil jalan ke arah kiri, tepatnya ke arah Pelabuhan Ratu. Dari persimpangan Cibadak ini sebenarnya ada 2 jalur untuk menuju ke Pelabuhan Ratu. Pertama bisa lewat Jalan Raya Pelabuhan Ratu dan Cikadu, tapi jalannya cenderung padat dan seringkali harus berbagi jalan dengan kendaraan besar. Untuk opsi kedua bisa melalui jalur Cikidang. Buat penikmat roda 2, rute Cikidang jelas jauh lebih menarik dan ramah pengendara. Aspalnya sekarang sudah halus, dipadu dengan kontur jalan berliku dan lanskap hijau di kiri dan kanan jalan. Kalau ditarik ke sejarahnya, jalur ini dulunya adalah rute kawasan perkebunan kelapa sawit Cikidang. Jalan ini awalnya dimanfaatkan sebagai akses operasional warga dan jalur pengangkutan hasil panen perkebunan. Seiring berkembangnya waktu, jalur ini diperlebar, diaspal, serta disempurnakan hingga menjadi rute alternatif menuju Pelabuhan Ratu. Sekarang, Cikidang tidak lagi identik dengan perkebunan sawitnya, tapi jadi jalan favorit bagi para petualang. Kita sekarang di daerah Cikidang. Ini adalah salah satu tikungan-tikungan jalan yang cukup terjal dan cukup patah. Jadi kalau misalnya teman-teman kesini, dipastiin lagi buat kendaraannya harus prima, terutama pengeremannya ya, dan jangan terlalu cepat juga, karena tikungannya itu benar-benar terjal sama turunannya agak tajam. Tapi pemandangannya bagus banget sih. Jadi tadi kita ngelewatin beberapa perkampungan sama perkebunan, tepatnya perkebunan sawit. Dan nggak jauh dari situ kita mulai masuk di kawasan Cikidang. Di sini juga banyak banget tempat-tempat buat rafting ya. Jadi kalau misalnya teman-teman berencana buat nyobain rafting di daerah sini juga oke banget, karena di sini banyak banget opsinya. Sama air yang kita lihat di pinggir jalan pun itu lumayan jernih. Jadi oke lah kalau misalnya teman-teman mau nyobain rafting di daerah Cikidang. Oke, kita langsung lanjutin lagi perjalanan ke checkpoint kita berikutnya, yaitu tadi
ke checkpoint kita berikutnya, yaitu di daerah Sawarna. Mungkin kita langsung makan siang aja di sana, sekalian ngelihat pantai Sawarna, sekalian nyobain seafood. Oke, kita langsung lanjut aja, meluncur menuju ke Sawarna. Let's go. Selepas melewati turunan Ciarre yang cukup curam di Cikidang, jalanan perlahan melandai, membawa kami masuk ke jantung kota Pelabuhan Ratu. Inilah Pelabuhan Ratu, sebuah kecamatan di Kabupaten Sukabumi yang sudah tidak asing lagi bagi para petualang. Kawasan ini dikenal sebagai salah satu gerbang menuju banyak destinasi di pesisir selatan Jawa Barat yang sekaligus punya jalur berkelok yang berpadu dengan pemandangan Samudra Hindia. Karena tujuan kami hari ini adalah Sawarna, perjalanan pun terus berlanjut ke arah barat demi mengejar agenda kami di Pantai Sawarna. Usai membelah jalanan di tepi pesisir, rute perjalanan kembali menanjak, meliuk, hingga kawasan Puncak Habibie. Oke, selamat siang teman-teman. Sekarang kita sudah ada di Puncak Habibie. Kita tadi barusan lewatin titik yang namanya Puncak Habibie. Jadi Puncak Habibie itu bisa dibilang kayak viewpoint buat teman-teman kalau misalnya pengen ngelihat pemandangan ke arah Pelabuhan Ratu. Betul. Jadi di situ di Puncak Habibie kita tuh bisa langsung lihat laut dari atas gitu ya. Jadi bisa ngeliat lautnya. Bisa dibilang itu Puncak Habibie adalah titik tertinggi di wilayah ini. Jadi kita bisa ngeliat dari atas. Di Puncak Habibie itu ada beberapa warung-warung ya. Ya, banyak tempat ngopi, tempat makan. Dan di situ juga bisa duduk lesehan, duduk santai sambil ngisi tenaga lagi sebelum lanjut lagi ke arah baik ke arah Pelabuhan Ratu ataupun ke arah Sawarna. Dan dari Puncak Habibie kita bakal jalan lagi, tepatnya ke arah barat. Nanti kita akan memasuki daerah yang namanya Cibareno. Itu ada sebuah jembatan yang jadi perbatasan antara Provinsi Jawa Barat dengan Provinsi Banten. Nah, sekarang ini kita masih di Jawa Barat, nanti sebentar lagi kita masuk di Provinsi Banten. Wih. Jembatan Cibareno menjadi penanda bahwa kami telah memasuki Provinsi Banten. Di sini kami cukup kelelahan dan mengambil jeda singkat di minimarket di daerah Gunung Batu. Oke teman-teman, selamat siang. Kita sekarang udah sampai di daerah Gunung Batu. Sebentar lagi bakal nyampe juga di daerah Sawarna. Tapi berhubung hari ini cukup panas dan cukup terik ya, kita ngeres dulu di Indomaret dan beli beberapa snack cemilan sama kopi. Nanti habis ini kita bakal lanjut lagi jalan. Jadi nanti di depan kita akan ada pertigaan. Kalau misalnya kita mau ke arah Bayah langsung, itu sebenarnya bisa langsung ngambil arah lurus lewatin jalan provinsi. Cuman kalau misalnya kita mau mampir ke daerah Sawarna, Legon Pari dan sekitarnya, itu nanti kita harus belok kiri di depan situ. Nanti kita akan masuk ke jalan yang lumayan kecil tapi masih cukup besar buat dilewatin 2 mobil. Jalannya lumayan naik turun. Nanti kita lihat aja jalannya kayak apa, oke? Dari Gunung Batu, kami mengambil belokan ke kiri masuk ke jalur Sawarna Bayah. Jalannya cukup kecil dan ada beberapa ruas aspal yang masih kurang mulus dan perlu perbaikan. Tapi dengan ritme berkendara yang santai, jarak 10 km ini terasa cepat berlalu hingga akhirnya kami menyapa kawasan Pantai Sawarna.
Oke, teman-teman, sekarang kita udah sampai di kawasan Pantai Sawarna dan tujuan pertama kita itu kita akan nyari Pantai Sawarna, mau nyari pintu masuknya. Karena seingat kita dulu sempat kesini itu ngelewatin kayak jembatan kecil gitu, kayak jembatan gantung. Oh, kok. Nggak nginep, cuman main doang. Hah? Makan doang ya. Mari ya. Ya, jadi kalau misalnya teman-teman ke Sawarna itu biasanya kalau baru nyampe di pintu depan itu ditanyai sama warga sini. Mereka tuh biasanya nawarin jasa buat nganterin ke penginapan. Jadi kalau misalnya mau nginep ya, ntar mereka bisa ngasih rekomendasi lah misalnya di mana. Tapi kalau misalnya teman-teman nyari penginapan sendiri juga bisa sih, misalnya nyari di Google Maps atau di aplikasi-aplikasi lain gitu, kayaknya bisa juga. Nah, ini buat masuknya itu 10.000 per orang, sama motor kayaknya kalau nggak salah 5.000 deh. Oke. Nah, Ini bayarnya di mana? Ini kanan. Oke. Oke. Siang, Iya. Mana tadi duitnya? 20. Ya. Oke. Nuhun ya, Pak. Mari. Oh, bismillahirrahmanirrahim. Hao. Masuk kawasan Sawarna, kami langsung menuju checkpoint kami, yaitu makan siang di warung seafood lokal yang letaknya di bibir pantai. Agenda siang ini cukup sederhana, mengisi ulang tenaga, bersantai, dan memanjakan mata dengan landscape pantai Sawarna yang megah. Halo teman-teman, kita udah di daerah Pantai Sawarna. Sekarang kita mampir di warung makan namanya itu Samudra Seafood. Samudra Seafood. Tempatnya ada di pinggir pantai persis. Jadi depan kita tuh pantai langsung. Sudah mau pesan makan dulu buat makan siang, sambil menikmati pemandangan di Pantai Sawarna. Inilah Pantai Sawarna, salah satu pesona alam pantai selatan Banten. Berdiri langsung menghadap Samudra Hindia, Sawarna punya benangan garis pantai yang sangat luas, membentang hingga belasan kilometer. Suara debur ombaknya yang besar dan konstan, seolah menjadi latar alami selama kami di sini. Meskipun siang ini langit mendung dan tertutup awan, Sawarna tetap punya caranya sendiri untuk memikat. Selain menikmati pemandangan pantai, di sini kami juga memesan beberapa sajian laut. Hidangan laut dengan menu udang dan cumi-cumi rasanya jadi pelengkap yang pas sebelum kami melanjutkan perjalanan. Berada di Sawarna rasanya kurang lengkap kalau tidak mampir ke pantai tetangganya, yaitu Pantai Tanjung Layar. Jaraknya cuma 1 km dan masih dalam satu hamparan pesisir yang sama. Untuk menjangkaunya, kami cukup naik motor menyusuri sebuah jalan setapak. Dan baru sebentar memutar gas, suara gemuruh dari deburan ombak makin jelas memanggil dari kejauhan. Tanjung Layar adalah kawasan pantai yang sangat unik. Di sini, berdiri dua bongkahan batu karang raksasa yang menjulang kokoh membelah lautan dengan bentuk yang menyerupai benangan layar perahu. Konon dalam legenda lokal,
Batu karang raksasa ini dipercaya sebagai perwujudan dari layar perahu Sangkuriang yang ditendang hingga terlempar ke pesisir selatan Banten tepat setelah ia gagal memenuhi syarat dari Dayang Sumbi. Entah cerita itu nyata atau sekedar mitos rakyat, keanggunan karang ini menghadirkan magis yang sulit dilupakan. Sekarang kita udah di pantai. Tanjung Layar. Nah, pantai Tanjung Layar ini nggak terlalu jauh dari Sawarna, cuman sekitar 5 menit kayaknya dari kita jalan naik motor, karena ini masih masuk di kawasan pantai Sawarna. Ya, satu garis pantai sama Sawarna. Dan di sini ada ikon yang paling menarik, yaitu sebuah karang yang bentuknya tuh kayak layar perahu. Ya. Di nama ini Tanjung Layar itu terinspirasi dari bentuknya, yaitu seperti layar perahu. Mana nih? Ini deh. Selamat siang teman-teman. Kita akan lanjutin lagi perjalanan dari pantai Tanjung Layar yang ada di Sawarna buat menuju ke jalan raya lagi, ke jalan utama buat menuju ke penginapan kita yang ada di Pantai Bayah. Dari sini buat ke Pantai Bayah itu sebenarnya nggak terlalu jauh, sekitar kayaknya sih paling 40 menit nyampai. Kita akan nginep di penginapan yang namanya itu Coral House. Oke, kita langsung meluncur aja ke sana. Let's go, kita ke Coral House. Kami pun menyudahi momen santai di Pantai Sawarna dan Tanjung Layar, kembali berkendara menuju destinasi berikutnya, penginapan kami di kawasan Pantai Bayah. Perjalanan kali ini membawa kami menyusuri jalur yang membelah hutan belantara, meliuk menanjak mengikuti kontur perbukitan pesisir yang sepi dan rindang. Di tengah perjalanan, perhatian kami teralih oleh sebuah gerbang masuk pantai di pinggir jalan yang sangat menarik. Melihat matahari sore yang masih cukup terang, kami pun memutuskan untuk berbelok masuk, menyusuri jalannya. Inilah akses menuju Pantai Karangbokor, salah satu benang alam yang ada di Kecamatan Bayah. Meski jalur masuknya masih jalan berbatu, jalurnya tergolong cukup ramah dan nyaman untuk dilalui. Berbeda dari pantai pesisir pada umumnya, Karangbokor terkenal dengan lanskapnya yang berdiri gagah di atas ketinggian. Di sini, tebing karang purba berdiri menjulang, dipadu hamparan batuan yang dipahat alami oleh angin dan air selama ribuan tahun. Daya tarik utamanya memang bukan hamparan pasir pantai, melainkan sudut pandang dari atas tebing. Dari titik inilah, kami menyaksikan dahsyatnya gelombang Samudra Hindia yang tak henti menghantam karang raksasa di bawah sana. Di Karangbokor, yang dicari adalah riuhnya suara ombak, sapuan angin yang kencang, serta sebuah kesadaran sederhana bahwa keindahan terbaik kadang tak perlu disentuh, melainkan cukup diresapi dan dinikmati dari kejauhan. Jadi tadi kita lagi perjalanan menuju ke arah Bayah, cuman waktu di tengah jalan itu kita sempat lihat ada palang buat ke pantai ini gitu. Mari ya. Terus dari depan pintu itu bagus banget. Jadi kita tergiur buat nyobain masuk ke Pantai Karangbokor
Dan akses jalannya itu udah disediain sama, kalau nggak salah katanya sih dari Perhutani, terus dikelola sama swasta juga. Jadi buat fasilitasnya itu juga oke banget. Di Pantai Karangbokor kita bisa lihat hampir 360 derajat ke arah lautan-lautan yang ada di pesisir selatan dari Pulau Jawa. Sesuai rencana awal kita bakal nginep di daerah Bayah, jadi kita langsung aja menuju ke Bayah. Jaraknya nggak terlalu jauh. Mari Pak. Jadi di sekitar daerah, jadi di daerah Sawarna itu memang banyak banget pantainya. Tadi di kawasan Sawarna itu ada Pantai Legon Pari, Pantai Sawarna, terus ada Muara Sawarna. Pokoknya beberapa pantai-pantai itu jejeran tuh di situ tuh di kawasan Sawarna. Terus geser sedikit itu ada Pantai Gualangir. Terus tadi barusan kita ke Karangbokor. Nanti ada Pantai Pulau Manuk. Terus nanti maju lagi itu ada Karang Taraje sama Pantai Bayah. Jadi kalau misalnya teman-teman mau datang ke sini, itu tinggal pilih mau ke pantai mana. Mau pantai yang sepi banget, atau pantai yang ramai, atau pantai yang banyak makanannya. Itu kayaknya semua pilihan ada. Atau pantai yang bisa dilihat dari atas di Karang, itu bisa ke Karangbokor nanti yang kita datengin. Oke, kita langsung lanjut lagi menuju ke Pantai Bayah atau ke penginapan kita, tepatnya di Coral House. Alhamdulillah sore ini cuacanya cerah dan kita langsung meluncur ke Bayah. Let's go. Meninggalkan Kecamatan Sawarna, perjalanan membawa kami masuk ke Kecamatan Bayah. Di sini kami menginap di Coral House, sebuah penginapan unik yang posisinya langsung berhadapan dengan laut lepas. Halaman depannya berupa hamparan rumput hijau yang teduh di bawah rindangnya pohon kelapa. Pandangan langsung tertuju ke luasnya samudra dengan pagar alami berupa deretan karang yang membentang di sepanjang garis pantainya. Suara ombak terus bergulung, membuat tempat ini menjadi semakin terasa menenangkan. Halo teman-teman, selamat sore. Kita udah di penginapan kita, tepatnya di Coral House. Ini di daerah Bayah. Kita mau coba cari tempat ngafe buat liatin sunset. 10 menitan. 10 menit ke arah Sawarna lagi. Itu ada kayak tempat nongkrong. Mungkin kita coba ke sana. Kita cari tahu bareng-bareng tempatnya kayak apa. Let's go. Kita cari sunset. Let's go. Ayo kita cari makan. Menjelang senja, kami menuju Kayakas yang berada di kawasan Pantai Pulau Manuk. Agendanya sederhana, memesan minuman, bersantai, lalu menikmati pertunjukan terbaik yang selalu datang tanpa perlu tiket. Matahari yang perlahan tenggelam di balik cakrawala. Hamparan pasir putih mengampar luas, tepat di tepiannya banyak pohon menjulang alami. Di tengah hamparannya, terdapat sebuah kafe yang menjajakan makanan sekaligus pemandangan. Namanya Kayakas. Tempat nongkrong yang cukup seru untuk menikmati sunset sore ini. Dengan angin laut yang sejuk dan panorama matahari terbenam, rasanya mudah untuk berlama-lama di sini, membiarkan waktu berjalan lebih lama dari biasanya. Halo, selamat sore teman-teman. Sekarang kita lagi ada di Kayakas. Kayakas. Tuh. Jadi ini tuh sebuah tempat yang bisa dijadiin referensi misalnya teman-teman pengen nyari kafe yang suasananya kayak lagi di Bali ya. Iya, kayak di Bali. Nah, jadi sini tuh kita bisa langsung lihat sunset di depan ya, depan kita. Cuman langitnya agak gelap jadi kita nggak dapet sunset banget. Jadi kafenya itu, kafe dan restonya itu terletak persis di bibir pantai. Jadi kita bisa langsung kena angin pantai, bisa langsung ngelihat pantainya juga. Di sini juga ada kopi-kopian, ada mocktail, ada jus, terus ada makanan berat juga, nasi goreng, terus persifoodan juga ada. Jadi cukup lengkap lah kalau makanan di sini. Dan habis ini mungkin
ke penginapan, 10 menitan ke penginapan kita. Mungkin kita langsung ke sana, terus istirahat malamnya. Nanti lanjut eksplor lagi besok pagi. Kita bakal lanjut petualangan hari terakhir dari ujung timur Pulau Jawa ke ujung barat Pulau Jawa. Besok kita akan ke ujung barat Pulau Jawa, tepatnya di Anyer. Hari ini terasa begitu panjang, dipenuhi jalanan baru, pemandangan yang memanjakan mata, dan cerita yang akan selalu kami kenang. Terima kasih telah mengikuti cerita kami hari ini.